Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menyampaikan video pembelajaran operasi bisnis mengenai apa itu forecasting. Dalam materi ini kami akan membahas beberapa poin penting mulai dari apa itu forecasting, jenis-jenis forecasting, jangka waktu forecasting, hingga metode forecasting sederhana. Sebelumnya perkenalkan kami dari program studi administrasi bisnis kelas A. Kelompok kami terdiri dari Abel Amelia dengan NIM 2402096012, Nurrahma Inaya Permata Fadila dengan NIM 2402096022, dan Nazla Akila Syifa dengan NIM 2402096030. Forecasting atau yang biasa disebut dengan peramalan adalah proses memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pola data yang sudah terjadi sebelumnya dan kondisi yang sedang berlangsung. Forecasting tidak hanya sekedar meramal, namun merupakan proses ilmiah yang menggunakan data historis, tren, serta informasi operasional, membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan terencana. Forecasting dalam operasi bisnis. Dalam operasi bisnis, forecasting bukan hanya sekedar tebak-tebakan angka, tetapi bagian dari perencanaan yang sangat penting. Melalui forecasting, perusahaan bisa mengetahui apakah permintaan akan naik atau turun, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, mengatur bahan baku dan persediaan, menemukan kapasitas produksi, mengurangi resiko kekurangan dan kelebihan stok. Selanjutnya, mengapa forecasting penting dalam operasi bisnis? Forecasting penting karena membantu bisnis memperkirakan permintaan, biaya, dan kebutuhan sumber daya di masa depan. Dengan peramalan yang akurat, perusahaan dapat mengatur produksi, persediaan tenaga kerja, dan anggaran secara efisien. Hal ini dapat mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok, menekan biaya operasional, serta membuat bisnis lebih siap menghadapi perubahan pasar. Selanjutnya itu jenis-jenis forecasting. Peramalan atau forecasting secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan pendekatannya, yaitu forecasting kualitatif dan forecasting kuantitatif. Pembagian ini membantu kita memahami bahwa setiap metode peramalan memiliki cara kerja dan karakteristik yang berbeda. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat bergantung pada ketersediaan data, kondisi bisnis, serta tujuan dari permasalahan itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui dua kelompok utama ini, kita bisa mempelajari masing-masing jenis secara lebih detail pada slide berikutnya ya. Jenis-jenis forecasting. Di sini kita bakal membahas tentang dua jenis forecasting, diantaranya forecasting kualitatif dan forecasting kuantitatif. Jadi apa sih forecasting kualitatif? Forecasting ini adalah metode peramalan yang tidak bergantung pada angka ataupun data historis. Pendekatannya juga lebih menekankan pada pendapat ahli, pengalaman, intuisi profesional, serta penilaian yang subjektif. Metode ini biasanya digunakan dalam situasi ketika data masa lalu belum tersedia atau tidak diandalkan. Contohnya saat ada perusahaan ingin meluncurkan produk baru, atau ketika kondisi pasar berubah sangat cepat, sehingga data historis tidak lagi relevan. Nah, beberapa contohnya itu ada expert judgment, survei konsumen, metode Delphin yang melibatkan banyak ahli, serta penilaian analog dengan membandingkan produk yang mirip. Nah, pendekatan ini tuh memberikan gambaran awalnya ketika informasi kuantitatif masih sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan kualitatif, kuantitatif sendiri menggunakan data historis dan memperhitungkan secara matematif sebagai dasar peramalannya. Karena sifatnya yang numerik dan terukur, metode ini lebih objektif dan hasilnya dapat diuji, dibandingkan, serta dapat dianalisiskan tingkat akurasinya. Forecasting kuantitatif ini sangat cocok digunakan ketika tersedia data historis yang lengkap dan pola data yang dapat diamati. Contohnya metode dalam forecasting kuantitatif meliputi time series forecasting, movie average, week of movie average, exponent something, hingga model regresi atau causal forecasting. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam pencapaian penjualan, manajemen persediaan, dan peramalan permintaan.
Di sini kita akan mengenal lebih jauh beberapa jangka waktu forecasting yang terdiri dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka waktu forecasting atau sering disebut juga forecasting horizon menentukan seberapa jauh ke depannya atau sebuah ramalan itu dibuat. Nah, setiap jangka waktu, peramalan memiliki fungsi yang berbeda-beda dari perusahaan dan akan mempengaruhi metode peramalan yang digunakan. Pada dasarnya, perusahaan tidak selalu membutuhkan ramalan atau jangka waktu yang sama. Ada kalanya mereka membutuhkan ramalan yang jangka pendek untuk keperluan operasional harian. Dan di hal lain waktu, mereka memerlukan ramalan yang panjang untuk merencanakan strategi bisnis. Karena itu nih, pemahaman tentang jangka waktu forecasting menjadi lebih penting supaya perusahaan bisa memilih metode peramalan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam peramalan atau forecasting, jangka waktu peramalan dibagi menjadi 3 jenis bukan, yaitu pendek, menengah, dan panjang. Forecasting jangka pendek adalah peramalan dengan jangka waktu mulai dari harian sampai bulanan. Peramalan jenis ini umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan sebuah operasional perusahaan. Contohnya nih, forecasting jangka pendek bisa dipakai mengatur pengendalian persediaan barang, memperkirakan kebutuhan produksi harian, menentukan jumlah karyawan pada setiap shift, atau memprediksi permintaan harian pelanggan. Karena berhubungan langsung pada aktivitas sehari-hari, akurasi forecasting jangka pendek sangat berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan. Lanjut ke forecasting jangka menengah. Forecasting jangka menengah biasanya mencakup periode sekitar 3 bulan hingga 2 tahun. Peramalan dengan jangka waktu ini digunakan untuk perencanaan yang sifatnya tidak terlalu harian, tetapi juga tidak terlalu jangka panjang. Perusahaan menggunakan forecasting jangka menengah ini untuk merencanakan kapasitas produksi, penyusunan anggaran perusahaan, mengatur kebutuhan bahan baku, serta perencanaan distribusi barang. Dengan adanya peramalan jangka menengah ini, perusahaan biasanya mempersiapkan nih sumber daya yang dibutuhkan secara lebih terencana. Lanjut ke forecasting jangka panjang. Forecasting jangka panjang merupakan peramalan dengan rentan waktu lebih dari 2 tahun. Peramalan jenis ini biasanya berkaitan dengan keputusan-keputusan besar dalam sebuah perusahaan. Contohnya nih, penggunaannya adalah perencanaan ekspansi bisnis seperti membuka cabang baru, melakukan investasi pabrik baru, pengembangan teknologi baru, atau memproyeksikan pertumbuhan pasar di masa depan nantinya. Forecasting jangka panjang ini membantu memanajemenkan melihat gambar sebagian besar sehingga perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih matang untuk masa depan nantinya. Nah, jangka waktu ini menunjukkan seberapa jauh sih ke depannya sebuah ramalan itu dibuat, dan setiap jenisnya memiliki fungsi yang berbeda di dalam sebuah perusahaan. Jangka waktu forecasting ini juga mempengaruhi metode peramalan yang digunakan karena kebutuhan peramalan untuk harian tentu berbeda dengan peramalan untuk beberapa tahun ke depan. Metode forecasting sederhana. Dalam forecasting berbasis time series, terdapat beberapa metode sederhana yang sering digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan. Metode-metode ini memanfaatkan pola data historis sehingga kita bisa memperkirakan apa saja yang akan terjadi pada periode berikutnya. Biasanya metode forecasting ini digunakan untuk merencanakan jangka pendek dan menengah. Misalkan, untuk memperkirakan penjualan bulan depan, kebutuhan stok, atau jumlah produksi yang harus disiapkan. Nah, di sini ada beberapa metodenya. Antara lain, metode forecasting sederhana yang pertama ada naive forecast, adalah metode yang paling sederhana dalam forecasting. Pada metode ini, ramalan untuk periode mendatang dianggap sama dengan nilai pada periode terakhir. Metode ini cocok digunakan ketika data cenderung sama atau stabil, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Misalnya, jika penjualan beberapa bulan terakhir relatif sama, kita bisa menggunakan nilai bulan terakhir sebagai perkiraan untuk bulan berikutnya. Meskipun sederhana, naive forecast sering digunakan sebagai perbandingan awal sebelum menerapkan metode forecasting yang lebih kompleks. Yang kedua, ada metode forecasting moving average.
Metode forecasting ini menggunakan rata-rata dari beberapa periode terakhir sebagai dasar ramalan. Jadi, nilai ramalan untuk periode berikutnya dihitung dari rata-rata data sebelumnya nih. Nah, semakin banyak periode yang kita gunakan dalam perhitungan ini, hasil ramalannya akan terlihat semakin halus karena fluktuasi kecil akan tertutupi oleh rata-rata. Nah, metode ini efektif digunakan untuk data yang tidak memiliki pola tren yang terlalu kuat dan lebih cocok untuk mengurangi fluktuasi acak pada data, sehingga pola pada umumnya bisa terlihat lebih jelas. Yang ketiga ada WMA atau Weighted Moving Average. Metode forecasting ini mirip dengan moving average biasanya, tetapi dengan satu perbedaan penting. Pada metode ini, periode terbaru diberikan bobot lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Artinya, data yang paling akhir dianggap paling relevan dan paling berpengaruh terhadap hasil ramalan. Nah, metode ini tuh cocok digunakan ketika data menunjukkan sedikit perubahan mendekati periode terbaru, sehingga informasi yang paling baru perlu lebih ditekankan dalam perhitungan. Dengan WMA, kita tetap menggunakan beberapa periode sebelumnya, tetapi memberikan prioritas lebih pada data yang paling baru. Lanjut ke exponential sampling. Nah, exponential sampling adalah metode forecasting yang memberikan bobot paling besar pada data barunya, tetapi tetap mempertimbangkan data lama dengan bobot yang semakin kecil. Jadi, data ini baru dianggap lebih penting, namun informasinya dari periode sebelumnya tidak langsung diabaikan. Nah, secara umum, rumusnya adalah F sub T sama dengan alpha dikali A sub T minus 1 ditambah 1 minus alpha dikali F sub T minus 1. Jadi di sini alpha atau A adalah parameter antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai alpha, semakin besar juga atau semakin cepat juga hasil ramalan menyesuaikan diri dengan perubahan data terbarunya. Metode ini juga cocok digunakan ketika data tidak memiliki pola musiman yang terlalu kuat, tetapi masih mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya untuk memprediksi penjualan bulanan yang naik turun secara perlahan. Jadi, kapan sih menggunakan masing-masing metode? Pemilihan metode forecasting sangat bergantung pada pola data yang kita hadapi. Jika datanya cenderung stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar, metode moving average lebih cocok digunakan karena mampu menghaluskan data dan menunjukkan pola pada umumnya. Sebaliknya nih, jika data berubah dengan cepat, di sini kita membutuhkan metode yang lebih responsif terhadap perubahan terbaru. Exponential sampling menjadi pilihan lebih tepat karena metode ini memberikan bobot yang lebih besar pada data yang paling baru. Sementara itu, naive forecast bisa digunakan ketika situasinya yang sederhana atau ketika hanya kita membutuhkan ramalan cepat sebagai gambaran awal atau sebagai perbandingan terhadap metode forecasting lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan forecasting. Jadi kelebihan forecasting yaitu membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan kinerja mereka. Dengan menggunakan metode forecasting, organisasi dapat mengantisipasi perubahan pasar atau kebutuhan konsumen serta mengidentifikasi tren dan pola di masa depan. Selanjutnya yaitu kekurangan forecasting. Yang pertama yaitu keterbatasan data historis. Metode forecasting membutuhkan data historis untuk membuat prediksi masa depan. Jika data historis tidak lengkap atau tidak relevan, maka prediksi yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Yang kedua yaitu kesalahan manusia. Metode forecasting dapat terpengaruh oleh kesalahan manusia dalam mengumpulkan dan memproses data, serta dalam menginterpretasi hasil prediksi. Yang ketiga yaitu tidak dapat memperhitungkan faktor tak terduga. Metode forecasting tidak dapat memperhitungkan faktor tak terduga yang dapat mempengaruhi hasil prediksi seperti bencana alam atau perubahan politik. Selanjutnya yaitu contoh soal forecasting. Di sini terdapat tabel yang berisi tahun dan penjualan, mulai dari tahun 1 sampai tahun ke-11. Soal yang pertama yaitu mulai dari tahun ke-4 sampai tahun ke-12, ramalkan permintaannya menggunakan rata-rata bergerak 3 tahun atau Simple Moving Average. Yang kedua, ramalkan permintaan menggunakan rata-rata bergerak tertimbang atau WMA 3 tahun dengan bobot 0,2, 0,7, 0,1 untuk 3 tahun terakhir, hitung sampai tahun ke-12. Yang ketiga, buat ramalan penjualan untuk tahun ke-12 dengan metode least square atau regresi linear menggunakan data tahun 1 sampai tahun ke-11.
Baik, untuk penyelesaiannya, untuk soal yang pertama yaitu rata-rata bergerak 3 tahun. Untuk tahun keempat kita jumlahkan dari penjualan tahun ke-1, 2, dan ketiga, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 6, lalu kita bagi dengan 3, sama dengan 19 dibagi 3 sama dengan 6,33. Untuk tahun ke-12, kita jumlahkan jumlah penjualan dari tahun ke-9, ke-10, dan ke-11, yaitu 13 ditambah 15 ditambah 12 dibagi 3 sama dengan 40 dibagi 3 sama dengan 13,33. Maka hasil rata-rata bergerak 3 tahun untuk tahun keempat yaitu 6,33 dan tahun ke-12 yaitu 13,33. Soal yang kedua yaitu rata-rata bergerak tertimbang atau WMA 3 tahun. Jadi untuk mencari rata-rata bergerak tertimbang ini kita menggunakan rumus nilai bobot dikali dengan angka penjualan 3 tahun sebelumnya, lalu kita jumlahkan semuanya. Contohnya di tahun keempat, nilai bobot yang pertama 0,2 dikali 5 yaitu angka penjualan di tahun ke-1, ditambah nilai bobot kedua yaitu 0,7 dikali dengan angka penjualan tahun kedua, ditambah nilai bobot ketiga yaitu 0,1 dikali angka penjualan tahun ketiga, sama dengan 1 ditambah 5,6 ditambah 0,6 sama dengan 7,2. Begitu seterusnya sampai tahun ke-12. Seperti tahun ke-5, 0,2 dikali 8 ditambah 0,7 dikali 6 ditambah 0,1 dikali 10 sama dengan 1,6 ditambah 4,2 ditambah 1 sama dengan 6,8. Tahun ke-6, 0,2 dikali 6 ditambah 0,7 dikali 10 ditambah 0,1 dikali 12 sama dengan 1,2 ditambah 7 ditambah 1,2 sama dengan 9,4. Tahun ke-7, 0,2 dikali 10 ditambah 0,7 dikali 12 ditambah 0,1 dikali 9 sama dengan 2 ditambah 8,4 dikali 0,9 sama dengan 11,3. Tahun ke-8, 0,2 dikali 12 ditambah 0,7 dikali 9 ditambah 0,1 dikali 11 sama dengan 2,4 ditambah 6,3 ditambah 1,1 sama dengan 9,8. Tahun ke-9, 0,2 dikali 9 ditambah 0,7 dikali 11 ditambah 0,1 dikali 14 sama dengan 1,8 ditambah 7,7 ditambah 1,4 sama dengan 10,9. Tahun ke-10, 0,2 dikali 11 ditambah 0,7 dikali 14 ditambah 0,1 dikali 13 sama dengan 2,2 ditambah 9,8 ditambah 1,3 sama dengan 13,3. Tahun ke-11, 0,2 dikali 14 ditambah 0,7 dikali 13 ditambah 0,1 dikali 15 sama dengan 2,8 ditambah 9,1 tambah 1,5 sama dengan 13,4. Tahun ke-12, 0,2 dikali 13 ditambah 0,7 dikali 15 ditambah 0,1 dikali 12 sama dengan 2,6 ditambah 10,5 ditambah 1,2 sama dengan 14,3. Maka hasil rata-rata bergerak tertimbang atau WMA 3 tahun dengan bobot 0,2, 0,7, dan 0,1 yaitu 7,2, 6,8, 9,4, 11,3, 9,8, 10,9, 13,3, 13,4, dan 14,3. Untuk soal yang ketiga yaitu ramalkan penjualan tahun ke-12 dengan metode least square. Jadi yang kita ketahui yang pertama yaitu N sama dengan 11. Yang kedua yaitu total tahunnya atau kita simbolkan dengan X yaitu total seluruh tahun yaitu 66. Yang ketiga yaitu total penjualan atau kita simbolkan dengan Y yaitu total seluruh penjualan yaitu 115. Yang keempat yaitu total kuadrat tahun atau X kuadrat. Itu berarti tahunnya kita kuadratkan yaitu 506. Yang kelima yaitu tahun dikali penjualan atau kita simbolkan dengan XY yaitu jumlah total tahun dikali penjualan yaitu 781. Yang pertama kita mencari B-nya dulu. B sama dengan N dikali XY dikurang X dikali Y per N dikali X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan N-nya 11 dikali X-nya 781 dikurang X-nya 66 dikali Y-nya 115 per N-nya 11 dikali X kuadratnya 506 dikurang dalam kurung X kuadratnya 66 kuadrat sama dengan 0,827.
Selanjutnya kita cari A-nya, yaitu Y kurang B kali X per N sama dengan Y-nya 115 dikurang B-nya 0,827 dikali X-nya 66 per N-nya 11 sama dengan 5,49. Maka hasil least square tahun ke-12 yaitu A ditambah dalam kurung B dikali 12 sama dengan 5,49 dikali dalam kurung 0,827 dikali 12 sama dengan 1542.